Oke guys, ini barang gua ya, barang gua kembali lagi di channel Jepanjar. Kami cuma soal tahu aja. Hari ini gua bakalan bahas soal Ichi Saketona. Nah, ini adalah korban legenda dari negeri Sakura. Urban Legend ini menceritakan tentang seseorang wanita, bisa dikatakan wanita yang anak perempuan, itu mulutnya sobek. Udah ada foto-fotonya, gue cari di Google Image. Ya serem banget anjir. Nah kalau ini referensi dari film. Ini juga film yang judul Corp. Ini film Corp yang pertama. Kalau kalian pernah nonton, dia ada 2 seri untuk film Corp. Ini yang pertama, Ichi Saketona Corp This Great Not Woman. Ini film pertama, dan juga film keduanya yang katanya dari True Best Story, dari cerita nyata. Oke, kita bakalan bahas Ichi Saketona. Gue bakalan ambil referensi dari Wikipedia. Nah, Ichi Saketona ini bisa dikatakan siluman atau mitologi dari legenda urban Jepang. Ia berwujud seorang wanita yang bermulut sobek atau robek sebelah atau dua-duanya itu. Ini robek. Dalam legenda urban Jepang, ia menutupi mulutnya dengan masker operasi yang sering muncul di jalan-jalan sepi. Ia juga dianggap sebagai salah satu yokai. Yokai itu, yokai adalah kelas obake. Makhluk dalam cerita Jepang yang terdiri dari setan, oni, tsune, kawan pesalju. Nah, kawan pesalju juga paling jelas itu yokion. Beberapa musuh binatang dalam bagian kecil manusia, yokai memiliki kekuatan spiritual atau supernatural. Back to Ichi Saketona. Menurut cerita yang berkembang, ia bertanya pada orang ditemui apakah dirinya cantik. Bila orang itu menjawab tidak atau ketakutan melihat wujud seramnya, maka ia akan membunuh orang itu. Bahkan pada akhir 1970-an, beberapa sekolah menyarankan agar murid-muridnya pulang secara berkelompok atau ditemani guru agar selamat. Jadi mungkin sampai sekarang mungkin ceritanya mungkin masih ada atau turun-temurun gitu. Legenda urban legend itu kayak gini, kayak cerita orang zaman dulu gitu. Orang zaman dulu ceritain ke anak cucunya, terus yang cucunya ini ceritain lagi ke anak cucunya. Jadi bisa dibilang cerita itu memang benar adanya, tapi kemungkinan ada sebagian yang hilang atau mungkin ditambah-tambahin. Itu bisa jadi urban legend kayak gitu, atau memang seperti itu. Kayak kembali ke Ichi Saketona. Di sini ada legenda kuno. Dalam legenda Ichi Saketona, tadinya adalah seorang wanita muda yang hidup pada zaman Heian. Wow, lumayan lama. Zaman Heian itu dimulai dari tahun 794 ketika Kaisar Kenmu memindahkan ibu kota ke Heian-Zhou. Nah, kemungkinan ia adalah seorang istri atau selir dari samurai. Ia dikaruniai wajah yang sangat cantik namun sombong. Bagi kalian yang punya wajah cantik yang sombong, tolonglah. Ia juga sering berselingkuh di belakang suaminya. Suaminya merasa sangat cemburu atau dikhianati, lalu menyerangnya dan membelah mulutnya dari kuping ke kuping. Dan suaminya pun mengejek, sekarang siapa yang akan berkata kamu cantik. Itu versi lamanya ya, versi kuno.
di versi urban lagi, di versi urbannya Uchi Sakeona adalah seorang wanita korban operasi wajah yang gagal. Konon dokter yang mengoperasi wajahnya memakai pomade jenis minyak rambut dengan bau yang menusuk. Pomade buat operasi wajah. Pomade buat operasi wajah. Pomade kan minyak rambut kepala gitu. Buat operasi wajah, cuman nggak tahu sih zaman dulu itu buat apa juga. Kalau nggak paham, gue udah cari referensinya, pomade buat operasi wajah itu nggak ada. Nggak tahu lah dulu buatnya apa. Ketika sedang dioperasi, ia tidak bisa tenang karena bau itu, sehingga si dokter secara tidak sengaja memotong mulutnya hingga robek. Tidak sengaja terpotong. Wow, malpraktek, bukan malpraktek sih, memang tidak sengaja. Wanita itu histeris dan marah lalu membunuh dokter itu. Belakangan ia dibunuh oleh para penduduk kota dan menjadi hantu masalah. Aduh, kasian banget. Udah mau sobek tuh dia bunuh dokter terus dihakimi massa gitu. Mungkin sebagian warga juga takut kali ya. Nah, ada beberapa versi lain mengenai usul-usulnya, namun kurang populer. Misalnya korban kecelakaan lalu lintas, wajah rusak, make sense, main fatal, seorang wanita yang mengalami gangguan jiwa sehingga merobek mulutnya dengan benda tajam. Wah, ini parah sih. Dan juga seorang wanita korban pemerkosaan yang mulutnya dirobek oleh si pemerkosanya atau ia sendiri yang melakukannya setelah menjadi gila kan. Masuk akal mungkin ke referensi dua tadi ya, dengan gangguan jiwa. Nah ini nih, seorang wanita yang leluhurnya memperoleh uang haram dan menyembah siluman anjing sehingga anak cucunya dikutuk bermulut robek dan bila mati akan menjadi siluman. Iya, agak mistis ya. Mungkin kayak tumbal gitu, tumbal kayak sugihan nyembah siluman anjing terus anak cucunya kayak anjing gitu. Ini anjing hewan bukan kata hewan. Uchi Sakeona menutup mulutnya merobek dengan penutup mulut operasi masker operasi itu, dan sering bergentayangan di kota pada waktu malam. Gue sempet pikirin nih, ini kan orang lagi rame-ramenya pakai masker kan, karena pandemi COVID-19. Terus ini ceritanya gitu, lu jalan-jalan malam, semua orang pakai masker tuh. Kira-kira kebayang gak di benak lu salah satu dari orang yang jalan itu Uchi Sakeona gitu? Kepikiran gak orang-orang di Jepang pas jalan tiba-tiba lewat samping dia gitu, itu tuh Uchi Sakeona ngebaur gitu loh. Mungkin dalam pikiran Uchi Sakeona ini, loh kok orang nge-cosplay gua gitu. Nge-cosplay. Nah, sering bergentayangan di kota pada waktu malam, terutama ketika sedang berkabut. Bila bertemu seorang, terutama anak-anak atau mahasiswa di jalan sepi, ia akan bertanya, apakah saya cantik? Watashi kirei. Watashi kirei. Bila menjawab iya, ia akan membuka maskernya dan bertanya lagi, bagaimana bila sekarang? Atau bahkan bila seperti ini. Pada saat itu, bila si korban menjawab tidak, maka ia akan dibunuh dengan gunting, golok, sabit, atau senjata tajam lainnya. Kalau gue pernah nonton film, dia tuh selalu bawa gunting ini loh. Gunting kain itu yang gede tuh, gunting kain, gunting taman atau pokoknya gunting gede lah. Gue juga pernah dengar ceritanya gini, lu nggak pernah bisa lari lebih cepat dari Uchi Sakeona. Kalaupun lo lari, dia ketinggalan di belakang kan. Lo lari, dia pasti selalu ada di depan lo. Sama referensi kayak gini nih, korban di membunuh korbannya di depan pintu rumah korban. Even lu mau masuk rumah, di depan itu ada Uchi Sakeona. Kalau lu jawab dia cantik.
ada juga referensi gini, kalau dia bertanya ke lu dan lu jawab dia cantik, dia juga bakal ngerobek mulut tuh persis sama kayak dia punya gitu. Berarti ya, dia nanya lu cantik, dia nanya ke lu apa dia cantik, terus lu jawab ya kamu cantik, dia bakalan ngerobek mulut lu sama persis kayak dia. Nah, legenda urban yang populer pada tahun 90-an mengatakan bahwa korban akan selamat bila ia menjawab biasa saja. Wow, biasa saja. Kalau gue pikir, mungkin 80 atau 90% orang bakalan lari. Bener gak? Lo ketemu sama Uchi Sakiona, terus dia nanya kan dulu apakah dia cantik, padahal dia belum buka masker. Lu bilang dia cantik, terus dia buka masker, terus lu bilang dia biasa aja. Itu cuman mungkin sekitar 7-8% orang bakalan berani bilang gitu setelah melihat penampakan itu. Sementara versi tahun 2000-an yang mengatakan bahwa korban akan selamat bila menjawab lumayan, sehingga Uchi Sakiona akan bingung dan berpikir dulu apa yang akan dia lakukan. Masuk akal sih. Dia nanya ke lu apakah dia cantik, lu jawab iya, terus dia buka maskernya, bertanya lagi kan bagaimana masalah, lu jawab lumayan. Gue juga mikir loh, lu jawab lumayan, dia juga bakal mikir ini lumayannya kemana nih, lumayan jelek atau lumayan cantik gitu. Ada kesempatan buat lu kabur kan? Boleh nggak boleh? Sehingga Uchi Sakiona akan bingung, berpikir dulu apa yang akan dia lakukan. Saat sedang bingung itulah korban mempunyai kesempatan untuk kabur. Versi lain mengatakan korban dapat balik bertanya kepada Uchi Sakiona juga, sehingga Uchi Sakiona akan bingung lalu pergi. Gak even lu nanya, kalau dia nanya ke lu apakah dia cantik, gue jawab ya cantik, terus dia bawa maskerin, lu tanya bagaimana sekarang, terus lu jawab lagi apakah gue cantik. Terus kalau lu bilang, terus gini loh, kalau dia bilang lu cantik, mungkin gak sih lu ngebalikin muka dia kayak sama lu, misalnya sobekannya lu jahitin gitu, mungkin dong. Ini menurut gua agak kurang ya, mungkin keberhasilannya itu sekitar 15 atau 20%, tapi kalau lu bilang lumayan itu kemungkinan ada 50 atau 60% lu berhasil kabur dari dia. Cara lain untuk lolos dari Uchi Sakiona adalah menawarkannya permen keras berwarna kuning tua, mungkin rasa nanas atau rasa jeruk gitu, karena ia menyukainya namun tidak bisa menikmatinya, sehingga mengingatkannya lagi pada penderitaannya. Dia nggak bisa makan permen. Oh iya, mulutnya susah karena nggak ada pipi kan dia. Tapi kalau dia diet doang bisa ya. Wow. Selain itu bisa juga dengan mengucapkan pomade sebanyak 3 kali. Oh mungkin referensi dari awal dari itu yang mukanya dioperasi pakai pomade gitu. Ada yang menyebutkan 6 kali. Cuman kalau membuatnya takut atau kabur dan mengingatkannya kembali kepada ahli bedah yang merusak wajahnya. Ini kan Urban Legend ada berbagai macam versi. Siapa tahu juga Uchi Sakiona itu juga ada beberapa versi. Terus versi pertama kan yang dibunuh si suaminya yang samurai yang cemburu itu kan, itu nggak pakai pomade, jadi pomadein gitu loh. Kalau lo ketemunya yang itu, lo bilang pomade, lo nggak bakal sih karena dia nggak rusak karena bedah itu, benar nggak rusak karena pembedahan dokter itu. Ya 50-50 gambling lah itu. Kalau lo ketemu sama yang isi bedah tadi, yang bekas bedah tadi robeknya karena
operasi tadi lu bilang pomade mungkin itu bisa berhasil, tapi kalau ketemunya kunci sampai online yang even case-nya dibunuh sama suaminya, kayaknya nggak berhasil deh. Contohnya aja di Indonesia ada kuntilanak berbagai macam tuh, merah, kuning, putih dan lain sebagainya macamnya kan. Kemungkinan di sana juga ada beberapa versi buat kunci sakit online. Konon juga ketika di asrama perempuan laki-laki mereka tidak dibenarkan pergi ke toilet pada waktu. Oh iya, ini kalau di film itu keluarnya bukan dari toilet, itu dia keluarnya dari lemari. Jasa Gauna kabarnya sering menjebak pelajar di toilet untuk membalas dendamnya. Misalnya, oh ya, gue juga pernah dengar versinya dia masa kecilnya itu dibully. Cuman nggak tahu ini versi yang rusak karena pembedahan itu atau dibunuh suaminya atau apa gitu, nggak tahu. Tapi ada versi yang bilang dia masa kecilnya itu dibully, serupa dengan legenda Hana Kosan. Nah, kalau Hana Kosan itu anak kecil yang suka melihat kamar mandi. Nah, ini kan ada dia muncul bila namanya dipanggil. Sejak orangnya juga keluar dengan sebulan 10 kali di hadapan pintu toilet. Ini kayak ini loh, Bloody Mary. Kalau Bloody Mary itu kan keluarnya di cermin atau apa itu? Cermin ya? Cermin. Gue lilin makin aku kan gue bilang Bloody Mary berapa kali, 3 atau berapa gitu. Di bawah keluar. Mungkin proses mungkin referensinya juga sebagian dari itu. Ini yang terjadi kalau semalam waktu malam kamu belajar disangka untuk pergi ke toilet secara beriringan, mungkin ditemani gitu lah. Karena dikatakan akan membunuh pembuli, penyebabnya dia pernah dibully tuh kan, pernah dibully ketika masih muda sebelumnya. Nah ini itu tadi gua nggak tahu ini referensinya siapa orang yang mana. Tuh ada fotonya, ini film yang versi 2007, yang versi bukan versi sih, seri pertama dari movie-nya. Dalam budaya populer dalam anime dan manga. Nah, Mube Sensei, guru ahli roh, susah banget nih, guru ahli roh. Ini ada di, gue udah cari referensinya, dia ada di ini, gue buka di manga deh. Ini Hell Teacher Mube chapter 31. Di sini menceritakan tentang Fujisaki Onna. I am Freddy, the terrible Fujisaki Onna. Ada di Nubis, saya kalian baca aja lah, tuh seru. Fujisaki Onna muncul dalam film semi porno berjudul sama, Fujisaki. Nah ini Fujisaki Onna adalah judul film horor Jepang yang disusun Koji Shiraishi pada tahun 2007 yang ini. Soal siluman untuk berbeda dengan mesin sebuah gunting besar yang gue bilang tadi. Di bawah gunting besar itu gunting buat kain atau gunting aman gitu, gunting besar. Film ini juga dibuat sequelnya pada tahun 2008. Nah kalau yang versi 2008 ini katanya dari True Best Story, cerita bukan nggak lebih ke mistis ya, lebih ke thriller gitu, penculikan, pembunuhan atau semacamnya. Terus seru juga, film keduanya seru juga. Kayaknya udah habis nonton Fujisaki Onna. Kita lihat gambarnya. Nah ini yang film tadi, Sleep Mode Woman, itu kan guntingnya emang kan ini gunting tangan atau apa gitu. Fujisaki Onna 2. Nah kalau ini yang sequelnya nih, kalau dia ini karena ini loh, perusahaan itu karena praktek kimia di sekolahnya gitu, terus kena mukanya gitu, sobek semuanya, terus dia dendam menculikin anak-anak yang gue lupa dia menculikin anak-anak atau bunuh teman-temannya gitu loh. Udah lama banget, udah lama, tahun 2008. Gue bakalan nonton lagi kali. Nah
Gimana guys pembahasan Luigi Sakeona? Tertarik buat nonton nih? Terus kalau kalian nonton aja film pertama sama film kedua ini. Udah ada kok. Blu-ray apa yang ini udah ada. Nonton aja. Terus komen aja di bawah gimana reaksi lo pas udah nonton itu film. Seru. Tapi nggak gua saranin buat yang penakut. Tapi nggak serem-serem amat sih, nggak terlalu banyak itu jam scare ya. Pemasangan film Jepang itu memang gitu lebih menonjolkan ke cerita sama grafiknya ketimbang suara yang breng gitu. Gitu ya. Oke guys, mungkin sekian dulu pembahasan dari Luigi Sakeona ya. Horor-hororan ini bukannya apa sih, gua lebih suka horor gitu. Nggak tahu kenapa lebih tertarik ke situnya. Nanti kita bakalan bahas dulu Urban Legend yang lainnya ya, mungkin di video selanjutnya. Bagi kalian yang mau pembahasan lain seputar Jepang atau apa yang lagi viral di Jepang, gue bakalan cari referensinya dan gue bakalan nge-reaction ataupun ngasih pendapat yang menurut gue sendiri. Mungkin ada yang salah, mungkin ya itu karena pendapat gue sendiri ya, bisa aja komen nanti. Oke, bagi yang suka sama video ini bisa kasih like, kalau nggak suka tinggal dislike, simple itu. Gua Lana Japan Jar, arigatou gozaimasu, Zara Matai.